Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang standar sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Angela Rambuenga dan teman saya. Nama saya Stefanita Netboho. Nama saya Yuliana Saingo. Saya akan menjelaskan materi A. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan. Yang berikut, tujuan sarana dan prasarana. Menurut Mbak Fadal menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut, yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama. Yang berikut, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus tepat dan efisien. Yang berikut, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara tepat. B. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan lancar dan meningkatkan prestasi siswa. Berikut, sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai, terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan dan alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, contohnya kapur tulis. Yang kedua, sarana pendidikan tahan lama adalah alat dan bahan yang digunakan dalam waktu yang relatif lama, contohnya bangku. Yang berikut, bergerak tidaknya saat digunakan, terbagi menjadi 2, yaitu sarana yang tidak bergerak dan sarana yang bergerak. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, terbagi menjadi 3, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Yang berikut, ada 2 macam prasarana pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kantor, kantin, sekolah, tempat parkir, dan lain-lain. Yang berikut, C. Pengolahan sarana prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan sarana pendidikan. Menentukan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Aspek fisik penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasanya disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama gudang pusat, yang kedua gudang penyalur, yang ketiga gudang transit, yang keempat gudang pemakai. Yang berikut, 3, penataan barang-barang yang tidak habis dipakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang bagian pertama, konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyediakan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara membeli. Yang kedua,
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara membuat sendiri. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penerimaan hibah atau bantuan. Yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyewaan. Yang kelima, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pinjaman. Yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui daur ulang. Yang ketujuh, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pertukaran. Yang kedelapan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui perbaikan. Sekian daripada presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.